dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, silakan duduk. Wow, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian secara onsite ya. Mari kita lihat firman Allah sama-sama, Kejadian 26. Saudara nanti baca di rumah seluruhnya. Baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu, saudara. Ya, tema firman Allah pada sore malam hari ini adalah tetap menuai di musim kering. Amin. Tetap menuai di masa sulit, saudara. Kejadian 26 ayat 1 sampai ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa sulit ya, masa sulit itu selalu berulang. Jadi ini bukan masa sulit yang pertama dikatakan, ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi masa sulit itu akan selalu ada, saudara. Ya, sebelumnya kita 98 ngalami kan masa sulit, saudaraku, kerusuhan, ya. Lalu COVID 3 tahun yang lalu, saudaraku, kita ngalamin. Dan ke depan pun akan ada masa sulit, saudaraku. Yang penting kita belajar, firman Allah ini sudah ngasih clue-nya sebetulnya. Firman Allah itu sudah memberikan bagaimana kita menghadapi masa sulit dalam kehidupan kita. Amin. Jadi semua udah ada, kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, semua itu sudah ada jawabannya di sini, saudaraku. Makanya kenapa anak Tuhan tuh harus baca Alkitab, baca firman Allah setiap hari, merenungkannya. Ya, kenapa? Karena itu akan mengisi hidup saudara, pikiran saudara, jiwa saudara, sehingga pada saat masa sulit itu tiba, saudara udah ada programnya di dalam. Kayak komputer loh, saudara. Ya, saudara masukin dulu aja programnya, ya nggak? Kadang-kadang mungkin belum saudara pakai, tapi begitu saudara ngadapin, klik, oh udah ada, saudara. Ini maksudnya, saudara. Nah, orang yang nggak pernah baca Alkitab, yang nggak pernah merenung, akhirnya ya itu mengambil keputusan menurut pikirannya sendiri atau perasaannya atau menurut pendapat orang lain. Nah, ini seperti ketika Ishak ngalamin. Jadi ketika Ishak lihat di situ saudaraku ada kelaparan di negeri itu, dia ngambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Memang itu kalau dalam orang bilang ya masuk di akal, karena Mesir itu kan ada sungai Nil, saudaraku ya. Sungai yang besar yang nggak pernah kering. Ya, kalau saudara ke Kalimantan juga sungainya besar-besar, nggak pernah tuh surut, saudara. Kalau surut pun airnya masih banyak gitu. Ya kayak di sini Sungai Ciliwung, Cikapundung, saudara ya. Sungainya kecil. Kalau Kalimantan tuh 500 meter lebarnya, paling kecil 200 meter, dalamnya 50 meter, bisa 100 meter, saudara. Sudah seperti Mahakam, Kapuas, ya. Nah, seperti itu. Jadi pikirannya sederhana saja. Saya mau pergi ke Mesir karena di situ kemungkinan tidak ada kekeringan. Nah, saudaraku, di masa sulit, percayalah, kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saudara harus belajar ikut pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang tahu apa yang terjadi di depan, saudaraku. Amin. Kita nggak tahu nih ke depan, kalau tiba-tiba Putin ngaco aja, saudaraku ya, dia ngebom pakai nuklir yang minim nuklir, selesai sudah perang dunia, saudaraku. Kalau China tiba-tiba nyerang Taiwan, selesai juga, saudaraku. Jadi ini udah critical sekali. Kalau Korea Utara tiba-tiba, saudaraku, nah ini Korea Utara kan tiap udah mulai nih, saudaraku ya, main-main terus, saudaraku ya. Ya, tiba-tiba mungkin Amerika greget atau Korea Selatan greget, boom, perang dunia, saudara. Dan itu saudara akan ngalamin masa yang lebih sulit lagi dari sekarang. Tapi saudara percayalah bahwa ketika sudah berada dalam pimpinan Tuhan, masa sulit itu sudah akan lewati sebagai pemenang. Amin.
Bahkan lebih dari menang. Kalau pemenang itu buat diri saudara sendiri, tetapi lebih dari menang, saudara bisa menolong orang lain untuk menang. Saudara bisa jadi inspirasi buat orang. Oh iya, dia ngalami masa sulit, tapi dia bisa menang. Jadi inspiring, saudaraku, buat orang lain. Ya saudara, di sini kita belajar kata kunci yang pertama, ya tadi dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini kata kunci yang pertama. Ketika Gerar dengar suara Tuhan, supaya dia diam, jangan kemana-mana, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, Ishak taat. Jadi kata kunci pertama kalau sudah mau mengalami kemenangan, bahkan di masa sulit, belajarlah untuk taat. Dengar suara Tuhan. Ya banyak orang itu saudaraku, wah kemana-mana, yang nggak taat. Saudara kunci, saudara diberkati, saudara mengalami kebaikan Tuhan yang maksimal, saya bilang, itu adalah ketaatan. Tanpa ketaatan, saudaraku, saudara tidak akan mengalami kemaksimalan. Ya Petrus ketika dia menjala ikan semalam-malaman, dia nggak dapat. Dia jala, lalu Tuhan Yesus naik ke perahu. Tuhan Yesus bilang, ayo kita menangkap ikan. Dia bilang, Tuhan, sepanjang malam kami udah berusaha nangkep lo, udah lempar jala nggak tahu berapa puluh kali, tapi nggak dapat. Tapi Tuhan bilang, lemparkan jalamu. Petrus taat, apa yang terjadi saudaraku? Jalannya mau jebol, saudara. Kenapa? Petrusnya sama, perahunya sama, jalannya sama, danaunya sama, saudaraku. Apa yang berbeda? Karena di situ ada Yesus dan dia yang berkata, lemparkan jalanmu. Amin. Mungkin bisnis saudara sama, apa yang sudah kerjain sama aja, nggak ada yang berubah. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, saudaraku, saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Amin. Jadi belajarlah untuk dengar-dengaran, jangan dikurangin. Banyak orang ngedilute firman Allah. Kalau Tuhan ngingetin saudara tentang dosa, tentang ketidaktaatan yang selalu lakukan terus menerus, ayo bertobatlah saudara. Karena ini akan jadi celah yang akan menjatuhkan kau nanti. Saudara belajar untuk taat, dengar sungguh-sungguh. Ketika Naaman diperintahkan, ya dia datang ke Elisa, dia pikir wah dia tuh panglima, saudara, panglima perang yang hebat. Pikir wah ini akan disambut besar-besaran. Elisa nggak nyambut, keluar aja enggak, saudara. Ya dia marah sekali, lalu dia bilang suruh dia mandi 7 kali, ya dia suruh mandi 7 kali. Dia marah sekali, saudaraku. Ini saya lu jenderal lu, Menhankam Pangap loh, ya jenderal. Ini kok hamba Tuhan nggak ngehargain saya. Dia marah, dia balik lagi, dia bilang, emang nggak ada sungai yang bagus apa di tempat saya? Untung pembantunya bilang, bos, ya mungkin ngomongnya gitu, bos, kan bos teh nggak disuruh yang aneh-aneh, betul nggak? Kalau disuruh potong ayam hitam 7 biji, ngambil air sumur 7, orang mau, saudaraku. Anehnya suruh taat firman Tuhan susah ya. Orang kalau disuruh yang aneh-aneh mau loh. Tapi disuruh taat dengar firman Tuhan, suruh penyembahan, baca firman, susah. Saya tuh bingung ya kalau lihat orang ya. Kalau pergi ke orang pintar, wah disuruh yang aneh-aneh mau. Suruh saudaraku ya. Malam-malam jam 12 malam dilakuin. Saya lihat ya, dan jangan aneh, pengusaha jenderal lakukan itu. Di Indonesia tuh masih banyak yang begini, masih banyak mau, tapi yang jelas firman Allah berkuasa, sederhana sebetulnya, nggak kita lakukan. Tapi apa yang lihat? Ketika kan nggak disuruh yang aneh, bos kan cuma suruh gitu doang. Akhirnya Naaman, ya udah katanya, dia coba 1 kali, 2 kali. 3 kali kok sampai 4 kali dia marah. Tuh kan nggak ada apa-apa tuh, ya nggak? Nah ini saudaraku, kalau disuruh 7 kali ya 7 kali. Ya 5 kali nggak ada apa-apa. 6 kali sukan keseluntur saeutik, enggak saudaraku. 7 kali kulitnya seperti bayi lagi. Mujizat itu terjadi saudaraku sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Saudara, kau percaya, kau terus percaya, pegang kepercayaanmu itu, yakin, ucapkan itu, bersyukur dengan itu, mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya kemarin ini ada jemaat pengusaha di kami, tiba-tiba kena stres berat. Aneh juga, bisnisnya lagi bagus, nggak ada masalah. Ya itulah, ya orang kalau udah mulai sukses apa, jadi pikirannya kemana-mana. Lalu mulai makan obat penenang, pergi ke psikiater dikasih obatnya yang wah dibom gitu saudaraku ya.
Sampai saya ketemu dia kaget sekali, udah nggak kayak dia, saudara. Itu mukanya kayak orang narkoba yang udah 3 tahun gitu. Stres berat, waduh, saya bilang ini. Adanya bilang kok saya ini mau dimasukin ke panti depresi atau mau saya bilang tar dulu dah, ya saya doa dulu, saya puasa, ketemu saya dulu, saya bilang. Jadi saya doa, Tuhan kasih saya hikmat, apa nih saya harus kerjakan. Ya kamu juga sebagai adik saya bilang berdoa buat koko kamu. Iya, sayang sekali bisnisnya lagi maju banget, saudara. Ya, jadi akhirnya ketemulah di rumah. Saya bilang pas ketemu itu saya kaget sekali. Bener-bener nggak kayak dia, saudara. Hancur sehancur-hancurnya. Saya tanya, kamu tuh takut kenapa sih? Takut bangkrut kok. Loh, kamu lagi bisnisnya gimana? Bagus. Wah, ngeri banget, saudaraku. Kok pikiran kemana-mana, wah takut mati, takut segala macem. Sampai nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Orang kalau udah nggak tidur 3 hari halusinasi, saudara. Makanya dimakanin obat tambah rusak. Tapi saat itu Roh Kudus kuat sekali pimpin saya. Ini ada roh depresi, ada tekanan. Ya nggak selalu, saudaraku ya. Orang mungkin sakit, mungkin sarafnya yang kena, atau mungkin jiwa, saudaraku. Tetapi pada saat itu saya ngerasa ada roh, ada satu kekuatan roh yang mencekram pikirannya, saudaraku. Jadi pada saat itu oke, saya bilang itu obat tuh sakaresek, saudaraku. Benar-benar itu. Dan itu obatnya yang keras banget. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, buang semua. Ini jangan ditiru, saudara ya. Kalau kau tidak dipimpin roh, jangan lakukan itu. Makan obat nah harwe lah. Ya, tapi pada saat itu kuat sekali dalam diri saya untuk bilang kamu buang, jangan makan lagi satupun dalam nama Tuhan Yesus. Saya tumpang tangan dia itu urapan turun kenceng banget tuh, gitu. Dia nangis dan saya tahu ini Tuhan bekerja luar biasa. Saya bilang mulai malam ini kamu tidur enak, nggak usah makan obat. Eta sudah aku saminggu sarewe terus sudah aku ya. Ya, yang dahsyatnya setelah itu dia ngalami pemulihan sampai hari ini sehat sempurna. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya bilang buat menjaga hatimu, bikin komsel di rumah kamu. Jadi sekarang dia, bikin komsel ya. Kalau di itu apa? Family altar. Bikin komsel, kumpulin teman-teman kamu, pelanggan kamu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, luar biasa, sudah perubahannya radikal sekali. Ya. Malah sekarang kok saya pengen ikut itu kok sekolah Alkitab di Karisma. Ya saya bilang. Tapi nggak akan ngambil gelar supaya nambah aja pengetahuan firman. Saya haus sama tuh firman. Nah ini loh, saudara. Hidupnya benar-benar berubah. Itu motor besar ya malum. Lalaki emang disebengarnya sudah kalau baduit sok ya sagala di burung lah itu cepeteo gopeteo eta yang manuk gopeteonya begitu keselak sudah leungit tah gopeteo teh nya ya segala dicoo yang untung nyoona masih nu kitu ya ada akhirnya main perempuan lah segala macem. Nah itu sudah laki-laki, makanya kenapa laki-laki itu harus mulai terlibat dalam pelayanan, mulai membangun roh saudara. Kenapa? Karena itu akan membuat balik lagi laki-laki itu nggak bisa kosong. Never grow up katanya. Laki-laki itu tetap anak-anak sampai geus aki-aki oge saudaraku. Bener sok tingali. Aya we nu resep naon, bener enggak saudaraku? Jadi belajar tetap membangun roh kita karena itu kalau enggak saudara akan jatuh dalam dosa. Percayalah makin diberkati, makanya istri-istri yang suaminya mulai sukses kudu loba doa. Wah, bersyukur enggak sukses. Ya, saudara. Dulu mah nya teu boga duit, boga duit yang bangor teh saudaraku. Ya, jadi saudara saya berdoa sungguh-sungguh, belajar taat. Amin. Taat, belajar taat, dengar suara Tuhan lakukan, taat saudaraku. Tanpa ketaatan, kesuksesan kita itu cuma sementara seperti Saul. Udah kepilih jadi raja, ya enggak? Padahal dipilih dari sekian banyak orang Israel. Saudaraku. Padahal hal sederhana aja. Ya, Tuhan kasih coba, sok sikat semua. Ya, jangan disisahin. Orang Amalek itu, saudara. Sikat semua, termasuk ternaknya. Sebetulnya ujian dari Tuhan. Enggak selalu Tuhan suruh sikat semua. Tapi pada saat itu Tuhan lagi nguji hatinya. Dia taat atau enggak? Enggak taat. Ya, kambingnya nu barara geng, nu garering, saudara, dibunuh semua, saudara. Rakyat juga tetapi pembesar orang-orang ini dan juga hewan-hewan yang gemuk-gemuk dia nggak sikat semua. Ketika Samuel datang, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku mendengar suara ternak? Oh iya, hambanya itu untuk dipersembahkan bagi Tuhan.
keluarlah ayat, mendengar lebih baik daripada persembahan. Banyak orang pikir, oh ayo saya persembahan, saya bangun gereja, dukung ini dan itu, saya pelayanan. Tapi saudara nggak taat, saya mau katakan kepada saudara, engkau tidak dapat sepenuhnya kebaikan Tuhan. Dapat tetap ada seremah-remah dari kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara mau dapat betul-betul God provision, ya saudara dapat betul-betul privilege, saudara mendapat betul-betul keistimewaan di hadapan Tuhan dan manusia, belajarlah taat. Amin. Ini bicara tentang saudara dihormati di bumi dan di surga. Ini nggak main-main, saudara. Orang yang taat kata-katamu juga bind, saudara. You say something, jadi. Kenapa? Karena bind. Tuhan bilang kau bukan lagi hamba, tetapi sahabatku. Kalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Oh, dahsyat bersahabat dengan Tuhan, dengan Raja dia. Orang bersahabat sama Jokowi aja udah senang banget, betul nggak? Bersahabat dengan Luhut, wih, bangga banget saudaraku ya. Ya nggak saudaraku? Bersahabat dengan Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala yang menentukan segala sesuatu di bumi ini. Kuncinya taat. Taat. Banyak orang senang dengar firman, wah firmannya bagus, lucu, luar biasa, senang ibadah, tapi nggak taat. Sudah. Itu seperti orang membangun rumah, saudaraku, di atas pasir, begitu badai datang, ambruk semua. Nggak kelihatan bekasnya. Jadi jangan main-main lagi, ini udah bukan waktunya anak Tuhan main-main lagi, saudaraku. Ya kita nggak tahu di depannya apa yang terjadi, kita nggak tahu, saudara. Lihat COVID aja kan nggak ada yang tahu, bam, tiba-tiba, saudaraku. Orang nggak bisa keluar rumah, ngeri banget betul-betul ya nggak? Itu baru contoh apa yang akan terjadi di depan nanti. Untung di Indonesia nggak kerusuhan, saudara. Untung presiden. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan biasa-biasa lagi hidup ini. Saya 3 tahun tuh betul-betul retreat pribadi, baca firman, penyembahan, terus Tuhan mau apa dengan hidup saya? Ya dengan dipanggilnya istri saya sudah 3 tahun yang lalu awal COVID. Itu mukulnya bukan main, saudara. Hancur hati saya, saudara. Kalau bukan Tuhan, bukan Roh Kudus yang ngehibur, udah stroke saya. Saya yakin sekali, ini kepala kayaknya mau pecah. Saudara. Tapi saya bersyukur, panggilan Tuhan itu yang membuat saya kuat. Saya tahu Tuhan punya rencana yang bagus buat hidup saya. Saya bilang, Tuhan saya siap, saya persembahkan hidup saya, waktu saya, betul-betul untuk memberi yang terbaik. 30 tahun bersama istri saya ikut melayani Tuhan, memberi. Saya bilang, saya mau sisa ini. Nggak tahu mungkin 5-10 tahun lagi, saya mau memberi yang terbaik, yang lebih dahsyat dari 30 tahun sebelumnya. Jadi bulan Mei ini saya udah siap misi lagi, sudah Pangkalan Bun. Bulan Juni kita masuk ke Kutai Barat, jadi persis di pinggir IKN. Saya pengen doa keliling itu saudaraku ya, supaya ada lawatan Tuhan buat ibu kota negara yang nanti. Ya, ketemu bupatinya, komandan kodimnya juga pengen supaya kita bikin KKR buat pelajar. Dan terus kita ke Kamboja lagi, ke NTT lagi. Saya udah siap sudah untuk mempersembahkan seluruh adat saya untuk Tuhan. Ya. Jadi saudaraku kita bisa hidup ini asal aja. Nah ini bukan waktunya lagi asal. Saudara sungguh-sungguh membangun hidupmu. Karena kalau badai itu datang, saudara nggak siap, rusak semua. Yang kedua, saya tambahkan sedikit lagi saja, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak. Kata kunci yang kedua, saudara mau ngalamin breakthrough, terobosan di dalam hidup saudara, tetaplah menabur di masa sulit. Amin. Menabur apa? Menabur kebaikan, menabur kepedulian. Saya sedang susah, ya, tetapi ada banyak orang yang lebih susah dari saya. Saya susah, saya sedang sedih, istri saya, ya, Tuhan panggil, tapi saya lihat ada jemaat, saudaraku, yang anaknya nggak bisa sekolah lagi karena orang tuanya di PHK. Saya bilang, anak kamu jadi anak saya biayain sekolah dia. Ada yang bilang, kok anak saya sampai SMA, padahal anaknya pinter banget.
sampai SMA aja kok. Enggak, saya bilang anak kamu dua-duanya kuliah, kok bayarin sampai selesai. Saya mengisi saudaraku masa COVID itu betul-betul dengan memberkati orang. Ya, 200 jemaat yang kena COVID itu. Kita kirim makanan, dulu kan belum dikasih obat sebelumnya. Belakangan udah ada saudaraku ya, dikasih obat 1 paket lengkap, belum ada. Kirim makanan tiap hari, kita kerja ya, dokter kita bekerja semua. Saya lihat ketika saya menabur, saya bisa rilis saudara. Saya berdoa buat orang yang wah ya, yang pas wah lewat selamat. Makanya saya percaya bahwa memang jam kehidupan istri saya hanya sampai di situ. Saudara. Apakah buat Tuhan nggak susah buat melindungi dia? Oh gampang sekali. Memang dia punya jam kehidupannya sampai segitu aja. Ya, bagian saya tetap menabur. Amin. Menabur kebaikan. Kemarin saya kesaksian bagus. Ada suami istri juga pemberi yang murah hati. Saudara. Dia suka nolong orang lain. Satu kali suaminya kena kanker di ususnya. Kanker usus. Lalu dia kumpulkan, dia bilang ya kita jual 1 rumah, kita operasi lah, mau di Singapura atau di Australia atau di Jerman, pilihannya 3. Jadi dia coba ke Singapura susah sekali pada saat itu, nggak dapat lah istilahnya. Lalu ke Australia juga nggak dapat. Nah itu saudara, kalau sudah pintu seakan-akan tertutup buat saudara, mungkin Tuhan punya kehendak yang lain dengan itu. Amin. Kalau bisnis mungkin udah mandek terus, mungkin Tuhan mau kamu punya usaha yang lain. Atau kalau saudara bekerja, tiba-tiba di PHK, jangan cepat marah sama Tuhan. Mungkin Tuhan mau saudara jadi pengusaha yang sukses. Jadi jangan cepat marah. Dia juga, suami udah, aduh gimana nih kita, ini saya makin sakit. Ya percaya Tuhan atur yang terbaik Pak. Istrinya keren saudara. Jadi mereka terus berdoa, akhirnya ada saudara sepupunya yang tinggal di Jerman. Udah kesini aja di Jerman katanya. Operasinya bagus. Jadi mereka terbanglah ke Jerman. Ya. Lalu sampai di sana diperiksa, lalu kemudian ditentukan dokternya lemah hatinya. Ya Tuhan mungkin nolong saudara pakai keledai, menurut saudara ya. Ya Tuhan nolong saudara sama orang yang saudara nggak pernah duga. Nah kita tuh kalau kena itu, kita tuh seringkali pakai mata, bukan pakai iman, saudara. Yang luar biasa ketika dia mau pulang, itu kan dibolongin dulu ya, saudaraku. Nanti kalau itu baru ditutup. Nanti dia balik lagi, nanti sudah setahun. Tapi 3 bulan tuh masih dibolongin, setelah itu nanti boleh ditutup di Indonesia. Itu harus pakai kantong, kantongnya tuh masih mahal sudah, puluhan juta kalau dikumpulin untuk 3 bulan itu. Ya, begitu. Lain ku pakai keresek mah murah, sudah dikeresekan idenya. Kan yang gitu mah mau dikeresekan tuh. Ya, jadi akhirnya dia bilang ke suster ini, ya nanti kita akan sediakan. Begitu sediain, begitu dia mau bayar, nggak usah, ada gift katanya dari Dokter Surya itu. Saya bilang kalau Tuhan nolongnya ente kagok. Amin. Makanya berbahagialah yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Anda berbuat baik dengan orang, mungkin orang nggak balas sama saudara, nggak apa-apa. Bagus Tuhan yang balas saudara. Kalau dia balas sama saudara ya impas, betul nggak? Nah saudara kita belajar loh. Banyak yang saya tulungin kayak di gerejanya. Anaknya sekolah tuh bisa dibayang pengmayar, pindah gereja mah pindah, anger saudara. Ya, tapi buat saya ya nggak apa-apa, paling nggak saya udah berbuat baik, memberkati dia. Dan catatan di sorga mah mal salah. Kalau saudara rileks aja hidup mah saudara. Ya, memberkati ya kita banyak gitu yang ditulungan. Kalau kamu ya pinjam ke istri saya tuh mayar, istri saya udah memberkati, nggak goreng di luar deh. Saya tuh bingungnya, utang tuh mayar, nggak goreng yang angger saudaraku. Tapi saya bilang ya udah berkati aja gitu. Saudara Tuhan balas, Tuhan bilang barang siapa bermurah hati memiutangi Tuhan. Kitab Amsal, wih itu keren banget loh. Tuhan mau diutangin semua saudara, nggak akan. Amin. Memiutangi Tuhan pada saat engkau butuh, Tuhan akan buka jalan, pam, saudaraku, masalahmu selesai. Ya kita ngalamin semasa COVID ini dipelihara Tuhan. Saya pernah kesaksian kan lagi itu kan ya. Yang pakaian sepeda tehnya beres, omset 50 pabrik, pusat pabrik ketutup semua. Tahun 2022 tahun kemarin kita saudaraku udah positif lagi. Semua pegawai tidak ada yang di PHK, uang misi tetap memberkati uang misi. Semua hamba Tuhan yang kita semua nggak dikurangin seperak pun. Dan puji Tuhan, tahun lalu kita dapat untung lebih bagus dari sebelum COVID. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Wah,
Makanya saya siap misi lagi nih ya. Nah, kita siap memberkati lagi daerah-daerah. Kenapa? Itulah Tuhan. Jadi hari ini sudah belajar. Ya tadi taat, menabur, dan jangan ngurusin yang nggak perlu. Seperti ini, dikatakan ketika Ishak mulai kaya, si Abimelek teh sirik. Hanya nebeng di urang, aina jadi beunghar lebih beunghar ti urang. Ya, kan bahasa Sunana gitunya. Kunaon jadi lebih beunghar ti urang ya cenah si Ishak tehnya. Nah mulai si Ishak lagi ngegali sumur, keluar air. Padahal sumur itu katanya yang dulu digali oleh Abraham. Diambil. Tapi apa yang Ishak lakukan? Sok mangga canak silahkan. Santai weh. Dia ngegali lagi, diambil lagi. Santai Ishak ya. Sok. Ambil silahkan. Nah ini saudara. Dia tahu bahwa sumber kesuksesannya bukan sumur tapi Tuhan, saudara. Amin. Banyak orang itu, wah, ya saudara mungkin joinan saudara misalnya licik segala macam. Ya sok bikin weh, sok ambil weh sama kamu. Santai weh hirup mah. Karena kalau saudara belajar begitu, saudara akan jadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Terakhir dia gali lagi, maka keluarlah air membuah. Makanya dikatakan Rehobot gitu ya. Bukan sampai situ. Akhirnya Abimeleknya yang malu. Wah ini orang disertai Tuhan ini. Dia bawa seluruh panglimanya. Dia berdamai dengan Ishak. Dia bilang aku lihat loh, Tuhan itu menyertai kamu. Nah ini orang dunia yang bilang hebat benernya luar biasa di masa sulit. Bisa lewat menang. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi kesuksesan saudara bukan hanya supaya saudara kaya, enggak. Di sini juga bukan supaya Ishak kaya, saudaraku. Tetapi apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Orang lihat bedanya yang takut sama Tuhan sama yang enggak takut sama Tuhan. Orang kan bilang sungguh luar biasa. Aku kagum. Nah itu yang Tuhan mau, saudara. Ya sebentar lagi kita masuk perjamuan kudus biar saudara melalui perjamuan kita disucikan, dibenarkan, dikuduskan. Kalau ada dosa yang saudara sembunyikan, bereskan. Nah, saudara kadang-kadang hal kecil kok yang ngehalangin. Kepahitan, hubungan suami istri nggak beres. Saudara sakiti terus hati istri saudara, doa saudara cuma sampai di gate ini turun dari ke handap, saudara. Tenepi. Ya firman Allah jelas bilang, kalau kau sakiti hati istrimu, itu seperti itu. Ada banyak pria-pria nggak diberkati, bukan karena kurang lihai, kurang pinter. Tetapi karena engkau tidak diberkati Tuhan. Tapi mari bereskan. Ada yang mungkin udah 3 bulan gak ngomong sama mitohanya. Ya pulang dia beli martabak, sudah aku antarkan ke mitohanya. Beresin. Saudara, kalau mau ngalamin mujizat tuh coba belajar. Taat, kalau Tuhan udah ngingetin, Tuhan bilang kalau ada sesuatu di sini, engkau berdoa, beresin. Saudara kan lihat mujizat, percayalah mujizat itu sebetulnya bisa Anda alami setiap saat. Bukan nunggu, wah sesuatu yang besar, enggak. Mujizat itu ada di depan kita ketika Anda mau taat dengar suara Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan. Dan belajar, saudara, belajar untuk menabur dengan murah hati. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari.